Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Jeffrey Ade Putra ingin mengajak Anda mempelajari materi PAI kelas 7, yaitu ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah. Sebelumnya, apa sih yang ingin kita pelajari di materi ini? Yang pertama, kita ingin mengetahui siapakah malaikat Allah itu. Yang kedua, bagaimana kita cara mengimaninya. Yang ketiga, kita berkenalan dengan malaikat, siapa aja nama malaikat, dan tugas-tugasnya. Yang terakhir, kita ingin mengetahui sifat dan perilaku malaikat. Materi pertama, kita ingin kenalan siapakah malaikat itu. Sebelumnya, ternyata Allah sudah menyebutkan ini dan memperkenalkan kita siapakah malaikat. Kita bacakan dalam surat Al-Quran di surat Al-Anbiya ayat 19. Kita bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lahu ma fis samawati wal ardh wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak memiliki rasa angkuh untuk menyembah Allah, dan tidak pula memiliki rasa letih. Jadi ternyata Allah sudah menyebutkan adanya malaikat dan sifat-sifatnya. Sama halnya dengan manusia, malaikat ternyata makhluk Allah juga, diciptakan oleh Allah. Meskipun tidak pernah berjumpa dengan malaikat, kita sebagai muslim harus mengimani bahwa malaikat itu ada. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur, yaitu cahaya. Malaikat diciptakan oleh Allah sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai banyak urusan. Setelah kita mengetahui siapakah malaikat itu, kemudian kita harus mengetahui bagaimana sifat-sifat malaikat. Sifat dan perilaku malaikat antara lain yang pertama adalah selalu patuh pada Allah dan tidak pernah angkuh, dan tidak pernah membuat kemaksiatan kepada Allah. Malaikat sangat patuh kepada Allah. Apapun yang diperintahkan kepada malaikat dari Allah, maka malaikat akan selalu melaksanakan semua perintahnya. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Kadang-kadang Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW menyamar sebagai sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi, terkadang seperti sahabat dari Arab Badui. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Jadi malaikat tidak pernah lapar. Yang kemudian dia akan memakan sesuatu, dan memakan itu adalah sifat dari manusia dan jin. Terus malaikat tidak memiliki jenis kelamin, tidak memiliki jenis kelamin seperti laki-laki dan wanita. Yang kemudian malaikat tidak pernah letih dan tidak berhenti beribadah kepada Allah. Malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Yang terakhir adalah malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Mengetahui banyak sifat-sifat dan perilaku malaikat. Sekarang kita ingin mengetahui seberapa banyak sih malaikat di jagat raya ini. Dalam Al-Quran ternyata tidak pernah disebutkan berapa jumlah malaikat, tapi dalam hadis Nabi pernah disebutkan. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya bahwa semua malaikat yang bersandar di Baitul Ma'mur, yaitu di atas sana, terdapat 70.000 malaikat. Meskipun malaikat itu banyak, kita hanya diwajibkan beriman kepada 10 malaikat saja. Siapa sih 10 malaikat itu? Yang pertama, Jibril. Yang kedua, Mikail. Yang ketiga, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Itu bisa kita baca dengan nyanyian biar supaya lebih hafal. Kita nyanyi bareng. Yuk. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu adalah 10 nama malaikat yang wajib dan harus kita imani. Tapi hanya sekadar mengetahui tanpa mengenal apa saja tugasnya kurang. Maka kita harus mengetahui apa saja tugas-tugas dari malaikat tersebut. Yang pertama,
Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua Mikail. Mikail bertugas mengatur kesejahteraan, mengatur rezeki, dan menurunkan hujan. Yang ketiga Israfil, yaitu meniup sangkakala nanti ketika hari kiamat. Yang keempat Israel, yaitu malaikat yang mencabut semua nyawa semua makhluk yang bernyawa. Yang kelima Mungkar, yaitu malaikat yang akan menanyakan kita di alam kubur nanti bersama Nakir. Yang kemudian ada malaikat Raqib dan Atid, yaitu malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk. Kemudian ada Malik, yaitu malaikat yang menjaga pintu neraka dan mengurusi hal tentang neraka. Kemudian ada Ridwan yang menjaga pintu surga dan mengurusi segala hal yang berkaitan dengan surga. Tadi kita udah banyak tahu tentang nama-nama malaikat. Kemudian kita harus tahu juga perilaku beriman kepada malaikat. Kita tidak bisa mengatakan kita beriman tanpa kita juga melihatkan sikap beriman kita kepada malaikat. Yang pertama, kita itu harus selalu merasa diawasi, karena ada malaikat yang bernama Raqib dan Atid yang akan selalu mencatat amal baik. Itu bentuk dari sifat beriman kepada malaikat. Kemudian kita harus beriman juga kepada malaikat Jibril. Bagaimana secara beriman kepada malaikat Jibril? Yaitu selalu berusaha dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur karena kita sudah diberikan ilmu oleh Allah melalui Jibril, dan kemudian diajarkan oleh Nabi kita yang menerima wahyu. Kemudian malaikat yang lain seperti Israfil yang meniup sangkakala, dan kita harus takut kepada hari akhir nanti, dan itu adalah bentuk dari rasa iman. Dan banyak malaikat-malaikat lagi yang kita harus imani dan bentuk-bentuk yang harus kita contohkan. Yang jelasnya kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah, karena semua malaikat akan melihat kita. Kalau malaikat aja bisa melihat kita, apalagi Allah. Kita udah banyak berkenalan dengan sifat-sifat malaikat, nama-nama malaikat, dan cara mengimaninya. Terus kita masuk ke materi yang terakhir. Apa sih perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia? Yang pertama, kita harus tahu bahwa malaikat, jin, dan manusia itu tidak sama dan sangat-sangat berbeda, meskipun ada beberapa kesamaan antara makhluk Allah tersebut. Yang pertama, malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan manusia diciptakan dari tanah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan jin tercipta dari api yang menyala-nyala. Yang kedua, malaikat itu adalah makhluk gaib yang tidak bisa dilihat oleh kita. Begitu juga dengan jin. Namun, manusia merupakan makhluk yang kasat mata dan bisa dilihat oleh mata. Yang ketiga, malaikat itu selalu patuh pada Allah, nggak pernah membangkang dan selalu taat akan semua perintah-perintah Allah. Yang kedua, jin. Ternyata jin hampir sama dengan manusia. Jin kadang ada yang patuh, kadang ada yang tidak. Selanjutnya, malaikat tidak pernah makan dan minum, sedangkan jin dan manusia makan dan minum. Yang kelima, manusia pikirannya berubah-ubah, terkadang kotor, terkadang bersih, sedangkan malaikat selalu bersih dan jernih pikirannya. Terus yang keenam, malaikat tidak punya nafsu, tidak makan dan tidak minum dan tidak mengantuk. Dia sangat berbeda dengan jin dan manusia. Manusia memiliki nafsu, kadang ngantuk, kadang lapar. Begitu juga dengan jin, ada yang makan, ada yang tidak. Namun semua itu menjadi alasan bahwa malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan jin dan manusia memiliki nafsu. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah habis materi kita. Semoga materi ini dapat dipahami dan menjadi bahan muhasabah diri kita, dan menjadi penambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesungguhnya kita selalu diawasi oleh malaikat. Jika kita sudah diawasi malaikat, apalagi Allah yang Maha Melihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.